Kami beruntung juga berjumpa dengan seorang perempuan hebat Batak. Dia pegiat film, sutradara dan produser film. Bahkan karya yang dia buat bersama teman-temannya sudah diganjar penghargaan oleh komunitas perfilman nasional. Saya akan berbincang dengan dia, namanya Lampiar Boru Simorangkir. Orasto, terima kasih sudah mengundang. Senang itu di Suara Tapian TV itu berkenan untuk kami wawancarai. Itu kami dengar dan memang sudah ada di YouTube penjelasan bahwa itu mendapat penghargaan itu film Invisible Hoax. Apa cerita di balik karya itu? Jadi Invisible Hoax itu sebuah film dokumenter panjang yang menceritakan tentang kehidupan ibu-ibu atau narapidana hamil dan anak-anak yang lahir dibesarkan dalam penjara. Jadi itu sebuah film dokumenter seperti tadi kata itu memang puji Tuhan memang kita mendapatkan beberapa penghargaan termasuk Piala Citra untuk kategori dokumenter panjang terbaik, lalu juga menang Piala Maya untuk kategori yang sama, dokumenter panjang terbaik dan penyutradaraan perdana terbaik. Dan waktu itu di hadapan Presiden Joko Widodo itu berbicara. Apa pesan? Itu waktu itu ke Presiden itu luar biasa itu sampai di depan Presiden bicara begitu. Ya, jadi memang waktu itu kita bikin film ini kan itu saya mau bercerita dulu kenapa kita bikin film ini. Karena kondisi mereka itu sangat-sangat tidak manusiawi di sana, terutama bagi anak. Nah, itulah kenapa pada saat menerima penghargaan malam FFI, saya benar-benar semangat menerima piala itu hanya karena di situ ada Pak Jokowi. Jadi, dan saya pada saat speech gitu ya menerima piala, saya sampaikan ke beliau bahwa ini butuh perhatian dari negara dan termasuk beliau sebagai presiden seperti itu. Jadi memang itu saya sampaikan. Nah, yang memang membuat kaget ya itu beliau ketika setelah saya selesai speech kan beliau juga speech. Beliau kan sampaikan seperti ini. Apa yang ada di Invisible Hoax adalah sudut-sudut yang kadang tidak terpikirkan oleh kita. Nah, inilah yang kami temukan melalui Invisible Hoax. Memang banyak orang tidak terpikirkan bahwa ada anak-anak yang lahir dibesarkan dalam penjara dan itu butuh pertolongan. Bahkan lembaga-lembaga perempuan dan anak pun baru setelah lihat Invisible Hoax mereka baru tahu tentang kehidupan anak-anak dari ibu hamil ini. Barangkali yang terlihat di konten film itu kan ada kisah juga yang tidak terungkap. Apa proses dalam pembuatan ini? Ketika misalnya masuk ke lapas, kira-kira masalah apa yang dihadapi? Karena saya juga baru pertama itu masuk ke lapas ya, sangat mengagetkan buat saya bahwa ternyata kondisi di dalam itu kan kita semua tahu lah ya bahwa penjara kita kan overcrowded kan. Itu orang di sana berjubel gitu ya, melebihi kapasitas yang seharusnya. Bagi perempuan hamil dan anak-anak ini tidak ada perlakuan khusus toh. Hamil itu kan susah kan toh, melahirkan itu susah di luar penjara gitu. Apalagi dalam penjara gitu, tinggal dalam sel, tidak ada fasilitas kesehatan dari lapas. Bahkan untuk periksa aja dia harus pergi keluar dari penjara dan itu butuh itu kan agak sulit ya toh kalau mereka mau misalnya USG gitu. Ke rumah sakit dia stay sendiri. Lalu dia harus juga mengajukan ke pihak lapas dan rutan, itu gak mudah. Lalu tidak ada juga bahkan toh anggaran makan buat anak ini yang ada dalam penjara ini nggak ada dari negara. Nah, ini negara gimana gitu? Anggaran makan, kesehatan, belum lagi psikologisnya gitu. Dan mereka hidup dalam sel bersama dengan ibu-ibu ini, jadi diperlakukan seperti narapidana gitu. Memang tidak ada tempat untuk mereka, anak-anak yang lain. Ya dalam sel. Tetap sama ibunya? Iya, dalam sel. Makanya saya kaget kan, toh loh ini kok jadi kayak narapidana gitu. Lalu secara mental nanti bagaimana mereka? Itu pertanyaannya toh. Ini bagaimana ke depannya? Negara harus lihat. Ini kan masa depan bangsa gitu. Secara mental itu kan kita bukan menstigma ya, yang namanya penjara, kehidupan keras. Tapi anak sudah semenjak lahir yang dia lihat kehidupan penjara, besarnya bagaimana gitu. Yang paling besar anak yang itu lihat waktu shoot film itu umur berapa mereka sampai besar di situ? Di sana itu boleh sampai umur sebelumnya ya, sebelumnya itu boleh umur 2 tahun. Sekarang boleh sampai 3 tahun.
saya pernah, itu secara undang-undang toh, secara undang-undang memang mereka boleh ikut ibunya sampai usia 3 tahun. Tapi saya pernah lihat anak, tapi bukan waktu syuting, karena setelah syuting toh saya masih mengunjungi beberapa lapas, mengantarkan donasi. Ada yang pernah saya lihat hampir 5 tahun. Kenapa? Sama sekali tidak ada keluarga yang mau ngambil. Dan dia tidak punya orang di luar penjara yang mau merawat itu anak. Nah, ini jadi persoalan toh. Ini juga kami menemukan ini kenapa anak menjadi berakhir tinggal dengan ibunya di dalam, ternyata karena banyak keluarga pertama tidak mau ngambil, stigma kan, karena lahir dalam penjara. Yang kedua nggak sanggup toh, karena rata-rata mereka dari keluarga menengah ke bawah. Jadi itu dia. Nah, saya pernah lihat sampai 5 tahun. Kenapa? Karena kebetulan kepala lapasnya itu baik toh. Jadi dia mengizinkan itu anak tinggal di sana sampai umur hampir 5 tahun. Kira-kira mereka perempuan yang dilahirkan di penjara itu rata-rata perkara apa yang mereka lakukan sebelumnya lalu mereka harus di penjara begitu? Ya, kasusnya itu mayoritas itu narkoba. Sama seperti mayoritas memang kasus-kasus di Indonesia, baik perempuan ataupun laki-laki itu narkoba. Dan rata-rata mereka pasalnya itu masuk pasal kurir. Jadi itu saya menemukan ternyata para ibu-ibu ini, perempuan-perempuan yang dalam penjara itu banyak korban. Nah, dia gini, kadang hanya untuk dapat beli susu anaknya, untuk mendapatkan beli susu anak, dia akan ngantar narkoba untuk demi 50.000. Nah, ada juga yang memang dia make karena nggak punya uang, akhirnya dia pun sambil ngantar kurir supaya bisa beli narkoba. Nah, yang paling menyedihkan bagi saya adalah ketika saya temukan selama berbulan-bulan syuting di penjara itu, bisa kasus gini toh. Jadi itu sebetulnya ibu-ibu itu punya pasangan, misal pacar atau suami. Mereka itu ketika misalnya bertransaksi, ternyata barang ini punya si laki-laki. Nah, ketangkap berdua. Nah, nanti si laki-laki kan bilang gini, kamu ngaku sama penyidik itu barang narkoba punya kamu, biar aku bebas. Kalau aku bebas nanti aku nafkahi kamu di dalam penjara. Nah, si perempuan ini percaya toh. Nah, akhirnya dia mengaku punya dia, si laki-laki bebas. Habis dia bebas sudah nggak kelihatan. Nah, ini yang jadi masalah, anak terlantar gitu. Nah, saya ketika menemukan juga kaget ya toh, ya loh kok bisa begini ya gitu. Nah, jadi ini juga perempuannya perlu diedukasi kan. Ini juga kan ada pengaruh, ada dampaknya dari patriarki yang mereka merasa harus tunduk sama laki-laki kan gitu. Dan percaya saja dan di PHP-in kan atas dasar cinta bla 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 segala macam gitu. Jadi memang mayoritas itu narkoba dan itu lumayan tinggi karena kalau untuk kurir itu rata-rata mayoritas 4 tahunan. Jadi anaknya pasti akan keluar lebih dulu karena kan hanya boleh sampai 3 tahun gitu. Saya mengingat dari apa yang kita ucapkan ketika Joko Widodo sebagai Presiden RI diundang dan berbicara mengomentari film yang itu buat teman-teman itu. Terkadang memang apa yang ditampilkan di film tidak semua kita baru setelah menonton film itu ada sudut-sudut yang nggak diketahui selama ini. Ini juga kan saya tanyakan, kira-kira apa lagi yang membuat kita harus sadar? Saya bayangkan jadi begini tuh, berarti kan ini benar-benar sejak dulu dong, bukan baru-baru ini kan. Lalu mereka yang pernah lahir di penjara dan besar mungkin 1-3 tahun, apa dampak psikologisnya? Itu pernah nggak ditemukan? Nah, kebetulan kalau yang sudah besar, saya belum pernah menemukan. Maksudnya ada satu yang pernah saya temukan, dia sudah SMP. Nah, hanya saja anak ini saya ketika ketemu sudah besar. Saya nggak tahu dia seperti apa, ibunya saya nggak kenal. Apakah ibunya pakai narkoba atau enggak ketika hamil, karena mayoritas yang kami temukan begitu. Ketika hamil itu pada pakai narkoba. Nah, anak ini sih saya lihat ya biasa gitu, sama seperti anak-anak lainnya. Cuman ada satu anak kelas 2 SD kalau nggak salah. Jadi itu kalau ngomong, tapi ini bukan yang invisible hoax ya. Ketika saya riset menemukan anak seperti itu, ngomong itu nggak bisa toh, belum bisa ngomong. Udah mesti terus diterapi. Nah, karena ditinggal di panti, nggak ada yang mau merawat, dia akhirnya keluar dari penjara, tinggal di panti, ibunya udah nggak mau mengurus. Nah, dia itu harus dikasih terapi dan memang katanya semenjak dia diambil dari penjara sudah begitu. Nah,
Tapi lagi-lagi pertanyaan itu saya belum tahu karena belum meneliti ke sana. Nah, ini sebetulnya juga yang kita dorong ke negara. Ini dampaknya apa? Harus diteliti negara. Negara harus memetakan ini persoalannya bagaimana, dampaknya bagaimana, solusinya apa. Nah, di Invisible Homes itu, spoiler alert ya, di Invisible Homes itu kan fokus dengan kehidupan mereka dalam penjara. Nah, sekarang kami sedang bikin film kedua yang fokusnya setelah mereka keluar dari penjara. Nah, termasuk kita pengen lihat tuh yang kita bilang tadi, ini dampaknya kepada mereka setelah keluar bagaimana. Lalu setelah keluar dari penjara, apa yang terjadi kepada mereka? Gitu. Mungkin orang akan berpikir gini, udah keluar penjara, udah enak lah tuh. Enggak, kebanyakan malah hidupnya lebih susah. Kenapa? Enggak ada yang mau membesarkan di luar penjara. Gitu. Nah, ini yang sebetulnya kami melihat suatu persoalan besar itu yang semakin ke belakang semakin besar, bergulir seperti bola salju. Kenapa? Karena itu kan persoalan dimulai ketika negara menangkap seorang perempuan dalam kondisi hamil atau mempunyai anak bayi, sehingga dibawa ke dalam penjara. Nah, ibu-ibu ini melahirkan, mengasuh anak sampai anak keluar penjara. Ini semua masalah makin kompleks toh. Ini yang kami sampaikan kepada negara. Kami memberikan rekomendasi kepada negara apa yang harus dilakukan. Dan langsung ke presiden. Nah, ke Pak Presiden, ya, memang waktu malam FFI itu saya sampaikan kepada Pak Presiden tentang itu. Sayangnya toh, setelah itu belum ada respon tindak lanjut gitu loh. Kita mengharapkan itu kan, bukan hanya omongan yang beliau bilang, oh itu hal-hal yang kita kadang tidak terpikirkan. Lah sekarang sudah Anda lihat mana langkah follow up gitu. Jadi seperti harapan. Harusnya kita harus membangun harapan ini. Yes, membuat harapan yang tidak kelihatan menjadi nyata. Okay. Sekarang saya mau tanya itu. Ini kalau sudah berkarya dan diapresiasi masyarakat karyanya ya kan tidak tiba-tiba pasti ada reputasinya. Tolong cerita dong latar belakang kemudian memilih bidang di giat itu pilih apa? Memang dulu sekolah dipilih atau memang cerita apa di balik itu? Nanti ceritanya panjang. Iya, saya nggak sekolah film toh. Okay. Coba itu tebak saya lulusan apa? saya nggak bisa tebak. Jangan-jangan itu aktivis. Nggak aktivis juga, makanya saya justru menjadi aktivis setelah bikin film ini toh. Karena udah terjun ke masalah ini gitu. Saya lulusan ekonomi toh. Saya lulusan ekonomi, jadi sebetulnya saya lulusan ekonomi. Kalau dari ekonomi itu biasanya orientasinya ya bisnis. Duit, ya. Jadi kaya. Iya betul. Sebelum saya di film memang begitu toh. Okay. Jadi saya kerja di perusahaan, sudah lumayan settle down. Tapi itu dari kecil saya suka film toh. Dari buat film dong? Iya, dari mulai kecil banget saya ingat. Dulu di kampung saya cuma baru ada TV yang ini. Kampungnya di mana? Tarutung. Ada orang Tarutung nggak ini yang nonton? Mama baru lupa tobing ya? Oh iya, mama saya baru lupa tobing. Nah, saya suka film. Tapi ya namanya toh itulah yang mungkin teman-teman yang masih di kampung mungkin yang nonton ini. Saya mau ngasih semangat sih. Maksudnya gini, saya waktu di kampung ya namanya orang miskin gitu kan. Kita buat makan aja susah toh. Saya suka film, saya suka nonton film, tapi itu kan orang tua saya nggak ngelihat toh gitu. Ini anak kenapa suka film, gitu loh, suka nonton. Nah, jangan dimarahin kalau nonton. Dimarahin. Nah, justru dimarahin. Katanya apa? Aku ingat banget kata bapak kan, awas ya kalau gara-gara nonton matamu buta katanya. Nggak, aku beli kacamata katanya. Jadi gitu. Tapi saya suka banget toh. Kenapa? Kalau saya ingat sekarang gitu ya, waktu kecil, saya suka gini tuh, waktu nonton gitu ya, saya masih kecil, saya udah pikir gini, kenapa ceritanya begitu ya? Harusnya nggak kayak gitu loh. Harusnya kan orang tua bisa melihat itu. Nalarnya udah sampai di situ. Iya, tapi bagi orang tua justru itu salah, karena saya sering nonton. Nah itu saya simpan terus toh. Saya umur berapa itu bisa bernalar ini filmnya? SD mah udah kayak gitu toh. SD sudah kayak gitu. Jadi tapi aku suka nulis cerita toh dari kecil, dari SD. Jadi narasi film itu udah mulai tergambar ya? Aku tulis cerita apa gitu, tapi kan simpan aja gitu. Sampai SMA begitu, aku suka bikin puisi juga. Sampai SMA begitu, namanya di kampung kan gak ada yang ngajarin kita toh. Misalnya kamu mau kuliah kemana, bahkan kita mau kuliah aja dilarang, gak ada uang katanya, iya kan? Nah akhirnya ya udah saya pala-palain, saya lulus UMPTN.
Akhirnya ya karena waktu abang-abang saya sudah mulai merantau, saya ditolongin buat kuliah. Nah saya kuliah ekonomi. Yang tadi itu bilang mau cari uang banyak. Udah capek miskin kan gitu. Udah capek miskin ya udah aku kuliah, terus habis kuliah aku kuliah di Pekanbaru, lulus kuliah ke Jakarta cari duit. Tapi ada yang kurang toh di hatiku. Film itu masih Film itu. Kayak mana cara bikin film? Lalu ke Jakarta menemukan. Iya, aku kerja di Jakarta kan sampai berapa tahun itu. Akhirnya aku udah mungkin 10 tahunan lah kerja di Jakarta. Yang tadi aku bilang udah cukup settle down lah untuk ukuran single ya waktu itu. Ada yang kurang gitu tuh. Mulailah aku cari orang yang kerja di film waktu itu di Facebook, bayangin toh. Tahun berapa itu mulai? 2010. Oke. Aku cari itu, padahal aku nggak suka Facebook, nggak suka sosmed kan. Aku bikinlah akunku, nyari siapa yang keren. Akhirnya aku menemukan toh, kalau di film itu nggak ada lowongan kata mereka. Kamu kalau mau belajar, ini dulu magang. Aku cari setahun lebih toh, siapa yang mau bisa magang. Terus saya bilang gini, kan saya udah kerja, udah punya duit. Saya bilang, bila perlu saya bayar magang gitu. Satu saat, saya nggak tahu itu pernah dengar film Sugia Pranata tentang uskup. Oke. Iya, uskup pribumi pertama. Iya. Aku ketemu orang itu di Facebook. Ternyata dia manajer produksinya. Dan mereka lagi cari anak magang. Aku nggak kenal, dia bilang, oke, kalau kamu mau berangkat langsung besok, minggu depan ke Semarang kita syuting. Itu kan yang bikin Mas Garing kan. Iya. Jadi aku tuh kayak keajaiban gitu. Ya? Iya. Pertama sekali aku ikut di proyek film, itu proyeknya Mas Garing dan itu besar waktu itu film termahal di Indonesia. Itu tuh aku tuh kayak Tuhan, ini keajaiban banget. Nah itulah singkat cerita jadilah sampai sekarang. Masuk ke komunitas itu belajar. Ya. Tapi waktu itu aku masih kerja kantor. Oke. Tetap, jadi itu sampingan sampai 2018. Lalu kami dengar itu juga dengan komunitas Lamhoras ya? Iya, Lamhoras film. Ceritakan itu, kemudian ada komunitas lalu nanti memproduksi film. Iya, jadi waktu itu saya kan masih kerja kantoran, jadi film itu masih sampingan toh. Nah itu sampai akhirnya mulai 2014 aku sudah mulai jadi asisten sutradara, kemudian 2016 pengen bikin film. Nah lalu aku ngumpul sama teman-teman, kita pengen bikin film tapi yang ada manfaatnya gitu loh. Karena kita udah ngerasain kalau syuting itu kan capek, kadang dari pagi sampai pagi gitu. Tapi kok kalau kita lihat misalnya filmnya box office gitu di bioskop, tapi kayak nggak ada pesennya gitu tuh. Nggak usah lah saya sebutkan genrenya gitu kan. Tapi tuh kayak nggak ada pesennya gitu kan. Nah saya kumpulin beberapa teman, aku pengen mulai menyutradarai bikin film pendek, saya bilang. Tapi aku punya visi, kita bikin yang memang ada isu penting yang kita angkat. Ternyata beberapa temanku setuju. Jadi itu tuh di luar pekerjaan utama kami, kayak pelayanan lah gitu. Kami patungan, siapa yang punya kamera bawa kamera gitu. Itulah awal Lamhoras film itu. Sebetulnya komunitas awalnya toh kami bikin waktu sudah sempat bikin beberapa film pendek sebelum Invisible Homes. Ternyata makin ke belakang jadi serius. Maksudnya, loh ini jadi besar ya gitu. Kayak Invisible Homes misalnya. Tadinya mau bikin film pendek, kok jadi besar proyeknya. Nah akhirnya kita melihat ini kebutuhannya harus jadi PH. Akhirnya kita daftarkan menjadi PH. Tapi jiwa kita sih jiwa komunitas sebetulnya gitu. Lalu film kedua tadi sempat diceritakan. Apa yang dibuat di film kedua? Yang kedua itu janganlah saya jelaskan detail, nanti spoiler ya kan? Biar mereka tonton filmnya. Yang intinya adalah kita pengen memperlihatkan orang harus tahu dan harus juga mengingatkan negara ini ada juga persoalan ketika anak setelah meninggalkan penjara dan juga ibunya. Ini yang akan kita tunjukkan secara detail karena yang kami buat adalah film dokumenter observasi. Jadi buat teman-teman yang belum terbiasa dengan dokumenter, kami pengen edukasi juga gitu toh. Mungkin kebiasaan orang kalau mikir dokumenter itu kan interview kayak gini, talking head gitu. Kita enggak, ada namanya yang observasi itu kita observasi tiap hari yang mereka lakukan apa, kisah hidupnya bagaimana, itu yang kita buat. Jadi rasanya itu ketika nonton bukan kayak nonton dokumenter, kayak nonton fiksi karena ada ceritanya, ada tokoh utamanya gitu. Hanya saja di real gitu. Itu Lamtiar saya barangkali bisa menyimpulkan ketika itu sejak anak-anak sudah terbiasa menonton
dan suka buat film dan ketemu kemudian setelah dewasa membuat film, ini barangkali passion atau mungkin lebih tinggi panggilan. Tinggi banget panggilan ya. Panggilan kan dia tidak berhitung soal keuntungan di sana. Ada idealisme di sana, ada seni di sana, ada tanggung jawab moral bahwa apa yang harus kita lakukan dan karya kita itu berdampak untuk orang lain. Mungkin terakhir pertanyaannya, sebagai perempuan berkarya orang Batak, ini keren ini. Kira-kira pesan apa yang ingin kita lakukan lewat film? Ya. Jadi memang kalau moto saya bikin film itu adalah one story at a time, one change at a time. Maksudnya saya pengen setiap ada satu cerita yang diangkat dalam satu film itu ada perubahan yang dibawanya. Nah itu sebenarnya idealisme saya gitu. Nah lalu kenapa saya bikin film juga adalah film itu menjadi media buat saya menyuarakan suara saya sebagai perempuan. Orang-orang kan punya cara masing-masing ya menyuarakan suaranya lewat apa, kayak itu bikin TV kan gitu. Ini TV hanya channel YouTube, kami masih terbatas, peralatan kami masih terbatas. Sok-sokan saja sebenarnya. Tapi udah luar biasa hasilnya kan gitu, udah luar biasa hasilnya. Dan itu kan media itu menyuarakan suara hati itu kan. Nah kalau saya bikinnya lewat film. Nah itu yang pengen, maksud saya adalah gini buat teman-teman perempuan di luar sana dan teman-teman saya selama guru Batak gitu ya, tapi bukan hanya guru Batak ya. Yuk jangan takut bersuara, menyuarakan hak kita. Memang nggak mudah, apalagi kita kan Batak patriarki banget gitu. Itu perempuan kelasnya berapa gitu kan? Sebenarnya dihargai perempuan. Ngasih gratis ya, karena laki-laki. Iya ya, mayoritas lah ya. Maksudnya aku masih banyak yang perlu diperjuangkan gitu. Jadi buat teman-teman perempuan apapun bisa kita lakukan. Aku juga kalau diundang menginspirasi adik-adik para perempuan muda, aku selalu bilang kita pasti bisa. Aku dari keluarga yang bahkan makan aja susah gitu. Waktu kecil nggak aku pikir, tapi masih bisa ku capai cita-citaku meskipun di usia segini kan gitu ya. Tetap pasti ada jalan. Terus yang kedua boleh nggak aku call for action ya, karena kami kan advokasi kami ini masih berjalan. Ya, silakan. Jadi advokasi kami dan impact campaign kami bagi hak perempuan hamil dan dan anak-anak yang ada di penjara, kami ingin menginformasikan kepada sebanyak mungkin orang bahwa ada keberadaan anak-anak ini dan itu butuh perhatian kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kami ingin mendorong kita semua ikut berpartisipasi. Contoh kecil misalnya, hal apa sih yang bisa kita lakukan? Karena saya sering ditanyain penonton itu, Kak Tiar, kami kan bukan aktivis, kami bukan filmmaker gitu. Apa yang bisa kami lakukan? Coba dilihat dari latar belakang kita apa yang bisa kita lakukan. Misal mahasiswa bikin penelitian atau dosen juga gitu. Nah, orang seni misalnya bikin acara seni di dalam penjara. Misal itu kan menginspirasi mereka. Lalu yang paling gampang adalah jangan menstigma. Jangan menstigma anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Lalu ada juga yang perlu bisa dilakukan itu. Yang tadi kan saya sampaikan, bahkan anggaran makan pun nggak ada. Mereka sangat butuh diberikan donasi. Kalau misalnya punya kemampuan, kita dorong Bapak Ibu, teman-teman semua pergi ke lapas atau rutan terdekat untuk membawa sedikit berkatlah buat mereka seperti itu. Dan yang terakhir tentunya kami mengingatkan lagi kepada negara, kami itu sudah menyerahkan rekomendasi ke 8 kementerian dan lembaga negara, rekomendasi untuk dilakukan untuk perbaikan kondisi ibu hamil dan anak ini. Nah, melalui ini kami ingin lagi memakai kesempatan ini mengingatkan negara bahwa ada tugas negara yang mesti harus dilakukan. Harus segera, karena ini menyangkut anak bangsa. Oke, baik itu Tiar. Orang yang menemukan makna hidup, orang yang bermanfaat untuk orang lain, itu punya misi mulia dengan teman-teman. Mudah-mudahan itu rekomendasinya didengar pemerintah dan banyak yang mendengar, dan itu harus kita lakukan. Ternyata selama ini kita hiraukan itu, ada anak-anak yang lahir di penjara, ini tugas kemanusiaan. Demikian sahabat-sahabat Tabiat bisa kami dengan itu Lam Tiar Lurus Morangkir. Dia seorang sutradara, produser film, dan pendiri komunitas Lam Horas, dan sudah memproduksi film yang diapresiasi secara nasional.
Demikian, mulai teh. Ya, mulai teh itu. Oke.